Shalom Sobat Petra Ministry, kita berjumpa kembali tentunya di channel yang selalu memberikan solusi bukan sekedar deskripsi. Channel yang selalu mengajak kita dan membawa kita untuk selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan pastinya ya. Sobat Petra, sudah ada bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Heri Sihaloho yang hari ini akan memberikan kita sesuatu yang pastinya luar biasa dong. Apakah itu? Nah, sebelum memulai seperti biasa, kita persilakan Abang untuk menyapa Sobat Alpetra. Silakan Bang. Selamat siang Sobat Petra, kita jumpa lagi. Saya harap semua sehat, baik, kuat, dan tentu iman semakin bertumbuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus ya. Mari kita dengarkan lagi tayangan di podcast Sahabat Petra sambil ngopi. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ngopi juga jaga kesehatan. Oh iya, mantap. Ya, banyak manfaat kopi ya menurut penelitian. Dan itu tentunya Sobat Petra juga banyak yang tahu ya. Less sugar itu yang paling bagus ya kopinya ya. Iya, tanpa gula. Tanpa gula ya. Banyak kan di Indonesia ini kopi-kopi dari tiap daerah yang memiliki ciri khas sendiri. Nah Bang, kenapa kita jadi ngomongin masalah kopi? Nggak apa-apa, ya. Iya. Baik Bang, nah ini ya Sobat Petra, ternyata sejak akhir bulan lalu setelah kita masyarakat Indonesia ya, warga negara Indonesia itu semuanya kumpul menyuarakan hati nuraninya, menyuarakan suara rakyat dibilangnya ya, tapi kesini-sininya ternyata ada ABC sampai Z-nya ya, dan itu bagaimana kita menyikapinya ya. Dan pasti banyak orang Kristen juga yang kesana gitu. Malah ada satu hamba Tuhan ya, ketika terjadi di Jakarta ya Bang ya, di tempatnya Abang tuh Pak ayo itu, terus hamba Tuhan itu cuma bilang, kita tugasnya berdoa, nggak usah ikut-ikutan ke sana katanya. Nah gimana tuh ya sikap kita ya. Nah mari sekarang kita tanya langsung dan mendengarkan penjelasan dari Bang Heri tentang bagaimana POV orang Kristen terhadap politik dan sosial kemasyarakatan. Silakan Bang. Ya, Sahabat Petra, beragam pandangan politik orang Kristen tentang yang belakangan ini terjadi ya. Politiknya sedang gonjang-ganjing di Indonesia. Bahkan setelah demonstrasi cukup besar di Indonesia beberapa waktu lalu, bergulir di Nepal ya, apa iya, ya? Betul. Iya, Nepal. Sebelumnya Sri Lanka dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, saya kira kita tentu punya prinsip yang berdasarkan pada prinsip Alkitab ya. Tuhan pasti berdaulat atas politik nih, Kang Alfa ya. Tuhan berdaulat, Tuhan punya otoritas ya di tengah-tengah politik dalam perjalanan sejarah Israel ya. Nah, istilah teokrasi ya, monarki, dan Israel dikendalikan langsung oleh Allah ya. Sekalipun orang Israel ingin sekali memiliki raja ya. 1 Samuel pasal 14, pasal 15 dia meminta karena kepengen ya, seperti orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitarnya ada pemimpin, ada raja dan lain sebagainya. Nah, sekarang kesininya kita melihat apa pandangan atau prinsip dasar Kristen ya. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan memiliki kendali atas segala sesuatu, termasuk dalam yang kita saksikan belakangan ini ya, politik. Seperti tertulis dalam Daniel 2 ayat 21 ya, Kang apa kalau kita lihat di sana, Tuhan menurunkan raja-raja dan mengangkat raja-raja ya. Baik dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, lama, kurun waktu dan lain sebagainya. Ya, berdasarkan yang kitab Daniel sebutkan tadi, pasal 2 ayat 21 seperti itu. Lalu prinsip utama ini juga kita lihat politik bukan jalan keselamatan, hanya keresahan rakyat, masyarakat, dan dikecewakan
Apalagi kemarin banyak pemimpin atau penguasa di gedung kura-kura itu ya, gedung DPR, sementara rakyat tertindas, apapun lah, banyak alasan komentar dari netizen ini sudah melukai ya. Betul. Jadi kalau netizen sudah bersuara, itulah yang disebut dengan demos ya, demokrasi pemerintahan yang berorientasi atau berpusat pada rakyat ya. Nah, cuman masalahnya ditungganginya itu ya, Kang Alfa ya, ditunggangi liar, anarkis, chaos ya, membakar fasilitas dan lain sebagainya. Padahal awalnya murni ya, supaya tidak seenaknya pemimpin negara ini atau para pejabat melukai dengan menaikkan gaji, lalu fasilitas ya, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting mungkin kita melihat di sini prinsipnya orang Kristen memandang politik bukan jalan untuk mensejahterakan ya, atau lebih dari itu kita lihat politik harus dilihat keberadaan saat di mana masyarakat mendapatkan kedamaian, sejahtera. Tapi politik bukan jalan keselamatan dalam prinsip pandangan iman Kristen, ya. Selain tadi Allah berkata, selain juga politik bukan jalan dari keselamatan, ya, kita dan seharusnya bahkan wajib ya menghormati pemerintah. Betul ya, Kang Alfa? Ya, Bang. Sahabat Alfa, kalau memang politik bukan jalan keselamatan, kalau memang politik bukan satu-satunya mendamai sejahterakan atau memenuhi kebutuhan rakyat maksimal, ya, tapi setidaknya rakyat wajib menghormati penguasa, pemerintah ya. Dalam tulisan Paulus tuh Roma 13 ayat 1 sampai 2. Nah, orang Kristen diajarkan untuk menghormati, Kang Alfa, dan menaati hukum ya. Peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan juga peraturan daerah sampai ke daerah harus kita hormati dan kita hargai. Ya, saya juga heran kenapa DPR tidak membuat undang-undang perampasan aset. Ya, katanya itu harus ada kesepakatan dari ketua partainya ya. Padahal katanya presiden sebelumnya sudah 3 sampai 4 kali melobi ke DPR supaya dibuatlah undang-undang. Kan tugas DPR membuat undang-undang ya. Kalau tugas DPR membuat undang-undang, ya buat dong undang-undang atau peraturan buat koruptor yang merampas uang rakyat, ya kita rampas balik. Itu kan keren ya. Kayak demonstrasi Nepal berapa waktu lalu ya, para koruptor dikejar ya, ditelanjangi ya, bahkan ada yang dibakar. Itu sebenarnya tidak sehat ya, sampai dibunuh istri mantan perdana menteri ya, dipermalukan, polisi ditelanjangi ya, berbaris. Itu memang kemarahan rakyat ya, karena semua pada pejabat-pejabat pada melakukan flexing gitu ya, pamer-pamer hasil kekayaannya ya, atau hasil kerjanya, padahal koruptor, korupsi ya. Nah, seharusnya malu ya para anggota DPR atau pemimpin-pemimpin di negeri ini ya, Indonesia khususnya malu dengan melihat cermin dari demonstran-demonstran beberapa waktu lalu ya. Nah, gimana kita mau menghormati pemimpin dalam hal ini DPR atau pemerintah, tapi mereka suka flexing gitu ya, pamer-pamer kekayaan ya, mobil mewah ya, harta, bahkan ditambah lagi gajinya ya. Sementara rakyat sulit sekali untuk mendapatkan 50.000 satu hari. Iya betul Bang, betul. Wah itu betul banget ya. Saya aja jualan sampai bingung ya, gitu. Tapi prinsipnya kita tetap menghormati ya, karena wakil dari Allah ya, dalam Roma 13 ayat 1 sampai 24. Nah, tidak berarti kita harus setuju juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya, Kang Alfa, sahabat Alpetra ya.
misalnya menambah gaji, menambah, masa koruptor diberikan penghargaan ya, penghargaan Iya, khusus aneh emang. dari pemerintah ya. Beberapa waktu lalu ya, presiden kita menganugerahkan penghargaan khusus, di antaranya ada mantan koruptor dan lain sebagainya. Itu kecewa Iya, itu menyakiti itu. masyarakat ya. Lalu ada bebaskan ya, Kang Apa ya, Iya, betul. diberikan amnesti, Iya, abolisi ya, iya. artinya tidak diperhitungkan lagi kesalahannya. Nah, itu mungkin juga membawa rakyat kecewa, tambah lagi nari-nari ya di gedung DPR. Iya, Nah, jadi aduh. tapi prinsipnya tetap kita harus menghormati, Hmm, menghargai ya, mendukung, tapi iya, tidak berarti setuju. Boleh mendemokan itu boleh boleh. ya, lakukan aksi tapi tidak anarkis ya, Kang Iya Alfa ya. dong. Iya Boleh dong. mengkritik boleh, tapi konstruktif ya, bukan uh, destroyer atau menghancurkan ya. Iya, Itu yang pertama bagi kita memandang perkembangan politik ya. Lakukan kritik membangun, bukan destruktif ya. Membangun itu berarti orang Kristen dipanggil untuk memberikan kritik nih, Kang Alfa ya, iya. pada pemerintah supaya mereka sadar, supaya para pemimpin kita tidak norak ya, Hmm, maksudnya banyak pamer ya, apa-apa pamer padahal hasilnya korupsi ya. Syukur-syukur hasilnya jujur ya, iya. seperti itu. Nah, itu. Ganggu aja. Lagi nonton Alpetra nih. Tolong jangan diganggu. Sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra. Jangan itu lagi, banyak pengajaran. Ayo subscribe ya. Hehehe. Jangan lupa. Sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Jadi di situ saya kenal itu doang, karena dibawa sama. Nah, yang utama saya kira Kristen harus memandang itu sebagai karya Allah, pemerintah yang dipercayakan ya. Iya kan. Karena prioritas utama yaitu mendoakan ya, mendukung. Iya. Karena kita ikut serta memilih di pemilihan presiden berapa waktu lalu Iya. ya, dan juga lembaga ya, dalam hal ini DPR, DPD dan lain sebagainya. Iya. Tapi apakah itu sia-sia? Ya, karena kelihatannya tidak memberikan rasa sejahtera ya, perubahan. Kita berhak untuk mengkritisi, menyuarakan, ramai-ramai boleh ya. Iya. Hanya saja jadi potensi bagi yang tidak bertanggung jawab itu ya, Kang apa ya, menjarah, Iya. membakar ya, bahkan mengganggu aktivitas ya, termasuk kita nih ke kantor terganggu ya, aktivitas dan lain sebagainya. Iya. Nah, saya kira itu sedikit pandangannya apa tentang attitude politik menurut iman Kristen. Nah, itu ya, Sobat Apetra ya. Jadi sebenarnya politik ini kan ada yang dibilang politik praktis atau politik apa ya, nggak ngerti lah ya, karena kita nggak ada di ranah itu ya. Tapi ngomong-ngomong, obrolan kita kali ini Sobat Apetra, ini obrolan pinggir jurang nih ya Bang, istilahnya ya. Waduh, Sobat Apetra. Jadi Sobat Apetra tadi Bang Heri udah bilang ya bahwa sebetulnya dalam zaman perjanjian lama pun kita bisa melihat politik yang dilakukan oleh para raja-raja, terus ada hakim-hakim juga. Nah, lalu di zaman perjanjian baru juga kan kita hidup dalam suasana politik ya, kekristenan maksudnya, hidup dalam situasi atau suasana politik orang-orang Romawi gitu. Nah Bang, secara personal ya Bang, kalau di zaman perjanjian baru kan ada dewan-dewan gitu ya, itu kan mereka banyak yang Kristen lah gitu. Nah itu mereka kontribusinya gimana ya Bang untuk dalam suasana politik gitu?
Ya, saya kira kalau orang Kristen ada di tempat yang bergengsi dan berpeluang untuk menjadi berkat, bersinar ya, bukan menjadi koruptornya ya, kayak kemarin namanya aja nama Alkitab ya, tapi justru menjadi koruptor, Aduh. menjadi penerima Jadi OTT uang. nih. Iya, aduh. Nah, saya kira Kristen harus menjadi sinar terang ya. Iya. Kalau di Terang dan garam kan. jabatan yang sangat berkuasa ya, Iya. prestis ya, dan terpandang itu, yaitu menyuarakan suara kenabian. Nah, suara kenabian itu kan tidak intervensi dengan dosa ya, Iya. atau menyuarakan kebenaran. Nah, itu suara kenabian dalam konteks atau situasi politik di Indonesia. Nah, orang Kristen harus berani katakan iya atau tidak ya. Beberapa waktu lalu ada iklan-iklan di televisi, kita dengar katakan iya, katakan tidak. Tapi nyolong juga. Iya. Ya kan? Iya. Nah, orang Kristen menunjukkan suara kenabian itu dengan mendorong supaya pemerintah ya, atau dirinya sebagai wakil terhormat, wakil rakyat di gedung yang prestis itu ya, menyuarakan suara-suara keadilan. Nah, harus adil. Harus memikirkan yang marginal, yang tidak pernah dapat ya sesuap nasi atau tidak makan. Nah, itu dipikirkan ya, seperti yang itu. Susah gitu ya. Nah, pemerintah sih udah bagus ya memprogramkan makan bergizi. Nah, tapi dipangkas juga sama orang-orang yang mengelolanya, yaitu makanannya tidak bergizi, atau kemarin ramai dipiralkan ada belatungnya ya, atau ada yang sudah basi. Ya mungkin itu sudah diantisipasi ya, dan cepat. Tapi dengan program ini ya bagus, karena melihat keadaan masyarakat miskin yang tidak makan ya, atau tidak sama sekali makan, dapat tertolong ya, rutin. Dan biayanya besar juga, sampai ribuan triliun ya. Betul. Katanya. Betul. Triliun dalam program itu. Nah, bagi orang Kristen, dia seharusnya memperjuangkan ya, Kang Alfa. Melayani, tidak sekedar orasi, Kang Alfa. Iya, betul. Tidak sekedar listening, tapi turun ya. Nah, kan minim sekali pemimpin-pemimpin di gedung itu yang turun ke lapangan ya, atau pemerintah hanya memberikan visi misi, hanya melakukan pekerjaan rutin di kantor ya. Seharusnya turun ke bawah ya, turun seperti gubernur yang ada di Jawa Barat ya, Kang Alfa ya, sering turun ya. Wih, Bapak Aing. Bapak Aing. Nah, sering turun ya, terserah lah mau dibilang suka ngonten ya, tapi kan terbukti ya, kenyataannya selain dia suka konten, tapi betul-betul turun ya, sampai kantor resminya nggak pernah didatangin ya, jarang ya, Kang Alfa ya. Iya, jarang ada di kantor katanya dia. Apa konten yang memang ada hasilnya ya, ingin menunjukkan bahwa dia memang kerja ya. Itu juga dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di atas ya, dan dia turun, dia melayani, dan dia juga harus mengawasi kebijakan-kebijakan ya. Orang Kristen yang ada di DPR, di pemerintahan, harus mengawasi kebijakan-kebijakan. Nah, tapi nyatanya sampai sekarang nih rakyat menunggu memang kapan undang-undang itu diterbitkan ya, ditetapkan, yaitu perampasan aset koruptor ya. Tapi ada yang bilang katanya jangan, kasihan nanti anak-anaknya ya. Ya itu tugas pemerintah untuk kasih makan lagi kan. Iya. Jangan, kasihan nanti istri atau suami atau cucu dan lain sebagainya. Ya kasihlah 10% aja. Iya. Itu bilangnya kasihan gitu. Tapi kalau yang diambil negara, gimana itu? Betul. Ya udah banyak yang sudah
terlukakan ya, Iya, apakah akan melihat lagi yang terlukakan ya, iya, atau nanti penuh dengan amukan massa rakyat kembali demonstrasi ya. Kita kan nggak berharap lagi gitu ya ya, jangan tapi dong, ya jadi jangan. pelajaran ya, Iya, karena ada banyak demonstran-demonstran liar yang tidak bertanggung jawab ya. itu Ya makanya. bisa dari politiknya yang mencoba Iya, ikut intervensi, membayar, kasih nasi bungkus, iya ya kan, bisa manfaatin orang kan. yang tidak memahami, ya Iya, siapapun bisa terlibat ya. Tapi yang murni itu mungkin ya sekitar ratusan dan lain sebagainya. Nah maksud iya saya betul, begitu ya Kang Alfa ya. iya betul. Mungkin kita tidak betul-betul kita bicara dalam konteks Kristen ya, pemimpin Kristen Iya, yang iya, ada di dalam jajaran penting ya. iya, iya. Seharusnya dia menyuarakan suara kenabian itu ya, Nah itu, bersikap adil, mensejahterakan, iya, mengawasi kebijakan pemerintah dan mendukung iya, penetapan undang-undang perampasan aset itu ya. iya, iya, Kira begitu ya Kang Apa? iya. Dan kita juga nggak subjektif ya Bang ya, kita bicara objektif ya. Karena kan orang Kristen juga ada oknumnya pasti gitu. Sekalipun dia dalam negara terlibat dalam sebuah politik praktis ya. Ya nggak hanya di negara kita ya, di luar negeri juga banyak kan, banyak negara-negara yang beragama Kristen juga orang-orangnya ngakunya begitu. Tapi kan ingat tuh Bang Heri, Pak Yan sering ngingetin bahwa kata Bang Heri harus LB dulu. Kalau nggak LB, ya gitu deh. Mau dimanapun, mau Ya itu kuncinya, karena dia mau korupsi, dia mau melakukan kejahatan. Kalau Tuhan Yesus ada di hatinya, hati nuraninya lah yang menilai, yang menyadari dirinya untuk mengatakan tidak. Nah, ya, seperti itu. Ya, dan takut akan merelakan Tuhan ya Bang. semua yang dia miliki. Ya, iya. Saya kira juga orang yang LB dia akan berkorban ya, Kang Alfa ya, bagi orang yang tadi masyarakat miskin ya. Dia masuk ke tempat terhormat itu kan seperti gedung DPR atau pemerintahan ya, atau menteri, pasti dia kan harus memikirkan untuk negaranya, masyarakat Indonesia ya, supaya juga memiliki sama setara dengan kita ya, bisa makan, bisa bekerja, hidup layak, iya dong, rumah tempat tinggal. Nah itu yang diharapkan ya. Nah kalau sampai kenyataannya joget-joget, gaji tambahin dari pihak mereka ya, ya wajar rakyatnya jadi marah. Iya, harus empati ya Bang, bukan simpati aja, tapi kita harus empati gitu terhadap apa yang terjadi. Ikut merasakan ya. Iya. Kalau perlu tukeran rumah ya. Nah iya dong, cobain gitu. Yuk tukeran rumah yuk gitu, cobain yuk. Tukeran keseharian ya, aktivitas. Cobain betul kan apa ya. Nah, sahabat Apetra, ayo kita ngopi dulu biar kita nggak terlalu panas. Ganggu aja. Lagi nonton Alpetra nih. Tolong jangan diganggu. Sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra. Jangan ditunggu lagi, banyak pengajaran. Ayo subscribe ya. Jangan lupa. Makan sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Jadi di situ saya kenal itu doang, karena dibawa sama. Tapi kalau nyobain gitu nggak yakin lah, nggak yakin mereka mau, karena mereka dari pamer-pamernya itu Kang apa ya? Iya, kan mereka juga pasti pamer-pamer kekayaan ya, seperti itu. Pasti mereka juga dengan kalimat yang udah biasa kita dengar, saya juga dulunya susah, ini kayak gitulah, playing victim lah jadinya ya kan. Nah itulah cara berpolitik yang tidak sehat gitu. Nah Bang, gimana Bang kalau memang ditempatkan dalam komunitas politik ya, dan dalam suasana politik,
Dan kalau dikehendaki Tuhan memang harus ditempatkan di ranah politik, maka jadi politikus itu harus yang beretika dan memegang prinsip-prinsip Kristen yang pertama dan utama adalah takut sama Tuhan. Nah, dulu juga Profesor J. Saetapi ya Bang ya, yang kita kenal dia sebagai politikus Kristen yang luar biasa ya, dan dia memegang prinsip-prinsip etika Kristen dan juga selalu menekankan untuk yang pertama itu takut akan Tuhan dulu gitu, sesuai dengan Alkitab ya, yang di Amsal dibilang ya takut akan Tuhan adalah permulaan dari segalanya. Nah Bang, kalau kita misalnya ditempatkan gitu betul-betul di dalam sebuah seperti yang kemarin yang tadi juga Abang bilang ya, ada yang ada yang ditangkap jadinya ya, mempermalukan kekristenan ya, karena udah Kristen, namanya juga jelas-jelas Kristen banget. Nah itu jadi seharusnya gimana Bang sebagai pribadi, kalau misalnya Abang atau saya gitu tiba-tiba dipanggil Pak Presiden suruh jadi menteri atau masuk ke dalam ranah politik, itu sebaiknya gimana Bang prinsip-prinsipnya Bang? Ya, tadi yang saya katakan Kang Alfa ya, saya akan melayani masyarakat yang ditugaskan oleh pemimpin kita atau presiden atau ketua DPR dengan baik ya, atau ikut tadi Kang Alfa bilang ikut empati ya, turun ke bawah ya, tidak sekedar pamer, tidak sekedar memberikan jarak ya antara kedudukan bawah, kedudukan atas ya, lalu membangun hubungan yang baik ya, membangun hubungan baik dan meyakinkan ya. Kita kan punya sekretaris, kita kan punya anak buah ya untuk memerintahkan. Catat tuh yang tadi diminta ya, nanti kita kita realisasikan. Nah, hanya saja seringkali apalagi kan pemerintah diberikan kuasa oleh rakyat ya, wewenang untuk menjalankan pemerintahan. Kalau DPR kan membuat undang-undang ya, legislatif membuat undang-undang ya, mensahkan. Nah, untuk menjalankannya ya presiden, wakil presiden dan kabinetnya atau menterinya. Nah, kalau tadi Kang Alfa bilang seandainya saya ada di sana ya, ikut itu ya melaksanakan apa yang menjadi tugas saya ya, dan memberikan kepada mereka pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya ya, kesehatan kalau misalnya ada di dalam ranah kesehatan ya, hukum itu juga dengan sosial ya, supaya memenuhi kebutuhan rakyat masyarakat ya. Saya salut dengan KDM Bapak Aing itu ya, sekalipun ada yang mengatakan tidak suka karena sering konten, tapi kan lihat hasil kepuasan ya menurut jajak pendapat atau survei Bapak Aing itu memang hasilnya kita lihat kepuasan masyarakat tembus 90% lebih ya Kang Alfa ya, di Jawa Barat ya, seperti itu. Nah, saya kira itu menjadi model ya, jangan hanya duduk di kantor ya, di tempat dinas atau hanya memerintah buah saja tapi dia tidak ikut di dalamnya ya. Pak Jokowi juga waktu 2 kali menjabat dia lebih banyak ke masyarakat ya, daripada di istana atau di tempat dia bekerja. Ya, ke Indonesia Timur ya, beberapa kali dia rutin ke Indonesia Timur, ujung Papua, dan juga di Indonesia Tengah sampai pelosok-pelosok dalamnya. Tapi tidak diikuti ya sama bawahannya ya, menteri dan lainnya ya. Justru sampai sekarang tidak menjabat sebagai kepala negara dihakimi ya, masalah ijazahnya lah ya, korupsi lah, bahkan katanya dia dituduh ikut membiayai demonstran lah, aneh-aneh lah ya. Mungkin mereka nggak puas atau ketakutan nanti anaknya Gibran maju menjadi orang nomor 1. Iya, nggak puas lah itu, pasti ada kekecewaan lah, nggak kebagian Bang, nggak kebagian. Waduh, ini beneran. Nah, sahabat APETA juga
Sahabat Apeta juga nanti kalau misalnya dipercayakan Tuhan memimpin ya, entah itu perusahaan ya, entah itu sebagai manajer ya, atau satu komunitasnya ya, pimpinlah dengan hati yang rela berkorban, yang melayani, yang berani menyuarakan keadilan, tidak kepentingan sendiri ya, ya karena kan karena dipercayakan Tuhan berarti untuk kepentingan masyarakat atau orang yang kita layani ya, bukan kepentingan diri ya. Itu nomor 3, 4, 5 bahkan terakhir ya, pemimpin yang menjadi utama untuk melayani, bukan dirinya dulu yang dilayani ya. Jangan karena kita orang nomor 1 ya dalam satu organisasi lalu kita pengennya dilayani. Tidak, lihat Yesus ya, dia mencuci kaki muridnya ya, lalu dia ikut turun ke tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, lalu mengajarkan ajaran Yesus ya, hal kerajaan Allah seumpama. Dia strict dengan hal kebenaran ya, pengorbanan juga terbukti ya, sampai nyawa pun dia relakan. Nah, pemimpin kita bukannya mengorbankan nyawa untuk kepentingan rakyat, tapi justru menimbun ya, menimbun kekayaan, flexing tadi saya sebut, pamer-pamer gitu ya, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Baik, ini Bang selanjutnya Bang, dari Matius 20 ayat 25 ya Bang ya, 25-26. Saya bacakan dulu ya Bang. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah itu Bang. Jadi memang Tuhan Yesus juga udah ngajarin ya Bang ya. Jadi waktu zaman perjanjian baru juga memang ada pemerintah-pemerintah yang mungkin tidak baik, atau juga ada orang-orang Kristen yang di pemerintahan juga mungkin kurang berjalan dengan baik ya Bang ya. Nah ini gimana Bang? Apa yang Tuhan ajarkan ini maksudnya gimana Bang? Ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, saya kira ada yang memang Tuhan tempatkan kita porsinya, dan juga kedudukan kita ya, baik dalam dunia ini ya, maupun kita di dalam kerajaan surga. Tapi kerajaan surga kita melihat di sana bukti bahwa kita mendapatkan apa yang Tuhan anugerahkan. Percaya Yesus pasti masuk surga, begitu ya. Itu, nah di dunia ya, Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berkat di dalam masyarakat ini, tidak mementingkan berkat tapi menjadi berkat kepada sesama rakyat atau masyarakat yang kita layani, baik di gereja, baik di lingkungan kita tinggal ya. Nah, syukur-syukur dipercayakan di tempat yang sangat prestis itu ya, terhormat ya, misalnya DPR atau di kabinet, atau menjadi orang nomor 1 di Indonesia, kepala negara dan lain sebagainya. Itu semua dari Tuhan datangnya ya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah tadi makanya di awal, pandangan Kristen seperti apa ya, secara politik kita melihat bahwa kita harus menjalankan visi dan misi yang Tuhan taruhkan ya, yakni mensejahterakan rakyat ya, bersikap adil ya, menyatakan kebenaran, bukan mendukung yang korupsi ya. Kalau kita menjadi orang nomor 1 di negeri ini ya, bukan mendukung ya, tapi membuat jera ya. Hukuman kan pasti kan tidak hukuman mati, masa koruptor dihukum mati ya, tapi juga upaya dari rakyat ingin supaya dihukum mati ya, seperti di Tiongkok ya, ada atau negara-negara
Timur Tengah lainnya. Nah, apakah ke Indonesia akan ke sana? Nah, itu kan sedang disiapkan, tapi saya yakin tidak ke sana lah ya. Membuat jera itu bukan dihukum mati, membuat jera itu mungkin dengan undang-undang perampasan aset itu udah tepat lah ya. Nah, iya itu udah. Undang-undang perampasan aset itu udah tepat. Udah pas. Pasti akan membuat jera. Bayangkan dinolkan ya. Nah, tapi kalau ada omongan bilang kasihan nanti anak dan istrinya, ya kasihlah 5%-nya, 10%, minimal disederhanakan supaya tidak banyak flexing juga dia. Tapi kan kalau dibalikin juga kan mereka juga nggak ada kasihannya gitu waktu korupsi. Iya, tetap aja nggak akan jera ya. Namanya perampok ya pasti dia akan merampok lagi kan begitu ya Kang Alpa ya. Iya pasti. Iya. Nah jadi saya melihat sahabat Alpetra bahwa undang-undang ini memang berat para politik dan juga pendukung partai ya atau kader-kader yang ada di gedung itu untuk mensahkan, berat karena mereka sedang dalam ongoing ya, sedang korupsinya ya, balik modal mungkin waktu itu kampanye habis sampai miliaran ya, jadi harus balik modal mungkin ya seperti itu. Mungkin. Jadi, hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Tuhan Yesus menempatkan kita di dunia ini di tengah organisasi atau jabatan publik ya, bahkan yang terhormat, jangan memikirkan berkatnya seperti apa nanti kalau pikiran gajinya jadi berharap minta lagi, berharap tinggi lagi, naik lagi ya. Jadi solusi utama saya kira atau sikap yang utama bagi orang Kristen, dia harus berkorban ya kalau perlu ya, gajinya untuk rakyat. Nah, tapi kadang itu lip sync aja ya, omong doang ya. Gajinya untuk rakyat ya, lip sync lah, omong aja ya, buktikan lah ya seperti itu. Lalu belakangan ini setelah aksi demonstrasi banyak yang menyebutkan ya, khususnya netizen udah DPR atau menteri gajinya sesuaikan aja dengan UMR. Nah, UMR kan untuk Jakarta 5 juta ya, atau 5 juta lebih kurang. Ya udah di UMR kan saja ya. Tunjangan-tunjangan dibuat nol ya. Kayak pejabat-pejabat di Eropa ya, seperti Jerman, Belanda, itu gaji DPR-nya katanya kecil sekali. Ya. Jadi tujuan utamanya, cita-cita anak waktu ada di sana mereka ingin menjadi birokrat ya, atau IT, bukan menjadi DPR. Mungkin kalau di Indonesia pengen di DPR karena mudah untuk mengambil hasil itu ya, hasil kerja dengan deal-deal dan lain sebagainya. Yang ketahuan ya dihukum, yang nggak ketahuan coba dari berapa tahun lalu lembaga itu berdiri di Indonesia. Mungkin udah ratusan ribu triliun atau jutaan triliun kalau dikalkulasi. Nah, ide itu muncul di era Jokowi kan, buatlah undang-undang perampasan aset, perampasan harta para koruptor, bukan yang koruptor ya. Gitu. Nah, muncul lagi ide, ya udah gajinya di UMR kan aja pejabat-pejabat itu. Nah itu kan lebih bagus ya Kang Alfa ya, seperti itu. Tapi orang Kristen yang ada di gedung itu atau pengikut Yesus yang hidup sungguh-sungguh ya, yang sudah lahir baru, jangan terjebak ya dengan lingkungannya, ikut korupsi ya, atau pengen naik jabatan ya, misalnya jadi ketua komisi supaya aliran dana kencang ke dalamnya ya, karena kan lahan basah semua gedung DPR itu ya, lahan basah ya, seperti itu. Oke Bang. Nah Bang, ini sebelum lanjut ya, saya disclaimer dulu ya, berdasarkan undang-undang dari undang-undang kita ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum ya, itu udah diatur semua di situ. Jadi
kita juga ini berdua ya di Alpetra Ministry, kita berdasarkan undang-undang ini ya, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu hak asasi kita dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan juga kalau kita lihat di pasal satunya ya, kemerdekaan penyampaian pendapat itu setiap warga negara kita bebas menyampaikannya, tapi bertanggung jawab sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku ya. Jadi kita menyampaikan pendapat ini kita dijamin oleh undang-undang ya. Kita ada pelindungnya yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi memang obrolan kali ini ngeri-ngeri sedap ya Bang. Ini obrolan pinggir jurang ini. Aduh. Ya, semoga Sobat Alpetra juga terbuka wawasannya ya. Seperti yang kita selalu jadikan sebagai visi kita ya, untuk menambah wawasan dalam perspektif kekristenan tentunya. Nah, aduh Bang, ini kita apa ya? Jadi bingung ngomongnya nih. Baik Bang, nah selanjutnya nih Bang, kalau kita lihat juga ya di dalam Injil Matius 22 ayat 21 nih Bang. Nah, waktu itu ini dari ayat 15 sih sampai ayat 22 ya, bahwa ada percakapan antara seseorang dengan Tuhan Yesus tentang tanggung jawabnya terhadap kaisar atau pemerintah, dan juga bagaimana menyikapinya gitu. Tuhan Yesus waktu itu Tuhan Yesus berkata ya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, sampai zaman sekarang ya Bang, kalau digituin orang pasti bingung, pasti heran, karena itu tadi ada kepentingan pribadinya ya. Kalau kayak gitu ntar saya nggak dapet cuan dong. Kayak gitulah kira-kira. Terus Bang, ini kan Tuhan Yesus ngajarin Bang, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang seharusnya memang kita berikan kepada Allah. Tapi seringkali campur aduk ya Bang, antara politik dan agama gitu. Sehingga ini juga jadi bikin gimana ya Bang, mengatasnamakan agama tapi politik, mengatasnamakan politik tapi dalam koridor agama. Nah, ini gimana Bang? Ya, pertama di situ Tuhan Yesus menunjukkan sikap politik yang unik ya. Dia menjawab pertanyaan orang banyak ya, salah satunya tentang pajak ya, yang terkait dengan pemerintah setempat seperti itu. Lalu Yesus mengatakan tentang pajak itu kita harus memberikan kepada kaisar, artinya dia mendukung kan ya, apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah ya. Ya, apa yang menjadi hak kaisar ya supaya kita memberikan pajak. Nah, cuman terdengar katanya orang yang duduk di DPR bebas pajak ya katanya ya, Kang Alpa ya? Iya, katanya nggak bayar pajak, tapi ada yang bilang juga bayar pajak. Itu gimana tuh yang benernya tuh? Ya, atau dibebasin pajak atau sedikit pajak ya, seperti itu. Ya, itulah. Ya pokok kalau Tuhan Yesus anjurkan ya, karena kita ada di kekuasaan pemerintah ya, siapa penguasanya ya kita bayar pajak. Bayar pajak kan untuk pembangunan bangsa ya, seperti jalan, fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu juga yang akhirnya perlu ada sosialisasi ya, dan bukti, jangan disembunyikan. Kalau memang dia orang yang dipilih rakyat, mewakili rakyat di gedung DPR itu, ya buktikanlah bahwa dia juga bayar pajak, bahwa dia juga tidak mendapat keistimewaan khusus ya. Makanya saya heran kenapa di Indonesia DPR dan semua anggotanya banyak mendapatkan kemewahan ya, atau keistimewaan dibandingkan DPR-DPR yang ada di luar negeri seperti Eropa ya, atau di
Timur Tengah, bahkan nggak ada ya. Iya. Negara-negara Arab mungkin ada DPR-nya ya, khususnya Uni Iya. Emirat Arab ya, karena Berarti semua ada ya. sistem kerajaan ya. Iya, berarti semua ada lah Atau jajaran. lebih, Sebetulnya orang kita di Indonesia itu iya, sebenarnya semua orangnya baik-baik, kalem-kalem, santai-santai. Cuma itu ya. Jadi ya saya juga apa ya, kebanyakan orang ya, kalau di saya itu dibilang jangan tongah udangkeun maungkeun sare gitu. Jadi jangan membangunkan harimau yang lagi tidur gitu. Itu aja sih, di Indonesia semua sama ya. Mau dibilang oh yang ini sumbu pendek, yang ini sumbu panjang, enggak. Asal semuanya itu nggak diganggu ya damai-damai aja gitu, santai-santai aja, dan menikmati. Orang Indonesia itu paling jago bertahan loh dalam hal kesulitan, dalam hal apa. Tapi kalau diinjek-injek ya gitulah yang terjadi seperti kemarin ya, ngeri-ngeri sedap gitu, hampir sejarah tahun 98 terulang tuh kemarin ya. Beruntungnya banyak warga kita, orang Indonesia kita ini beruntungnya banyak dari kita. mirip-mirip lah karena jarahan-jarahan ya. Iya, beruntungnya dari kita banyak yang segera menyadari ya bahwa hal anarki itu tidak baik ya. Baik Bang, aduh obrolan kita ini sangat panas-panas sekali ya nih. Duh, sementara kopi saya udah dingin Bang. Iya, saya udah habis nih karena Pak. Sahabat Alpetra. Mungkin sahabat Alpetra nonton sambil ngopi juga. Oke lah. Baik Bang. Kayaknya kita mengakhiri aja sesi kita ini. Karena saya Ya. sebagai host jadinya pingin ngelitik-ngelitik gitu. Jadi tidak apa dalam koridor Alpetra Misti ya. Nah, baik Sobat Alpetra, kita akan mendengarkan langsung closing statement dari Bapak Pendeta Heri tentang bagaimanakah POV-nya ya orang Kristen dalam melihat politik. Silakan Bang. Ya, orang Kristen dapat berperan aktif nih dalam politik, bahkan harus ikut di dalamnya. Kalau perlu dirikan partai lah, karena kendaraan untuk membangun negeri ini yaitu partai. Ya, independen masih belum kuat. Lebih baik join ke partai atau mendirikan partai. Nah, peran orang Kristen harus berperan aktif untuk melayani di partai yang dimana dia join, partai A, partai B, ya, supaya masuk ke gedung DPR atau pemerintahan. Lalu mengawasi kebijakan pemerintah, itu peran yang sangat tepat, mengawasi dengan kritik, mengawasi dengan menulis ya di tajuk rencana atau tajuk koran atau di media sosial, tapi dengan bijak ya, dengan arif, dengan tepat, tidak anarkis, tidak dengan kata-kata norak ya. Kata-kata norak maksudnya kata-kata kotor, tidak ya, seperti itu. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang baik ya, membangun hubungan yang baik dengan jajaran pemerintah ya, kelurahan, kecamatan, wali kota ya, sampai kepada tingkat provinsi. Membangun hubungan yang baik dengan pemerintah juga dengan masyarakat ya, untuk mempromosikan, memperkenalkan ya keadilan, kesejahteraan, kebenaran ya, fakta-fakta yang tepat ya. Ya, berharap pemerintah actionnya cepat ya, tidak actionnya harus viral dulu baru ada action. Nah, ini yang saya harapkan dari sahabat Alpetra dan juga teman-teman pemirsa dalam podcast tentang kebangsaan. Terima kasih. Baik sahabat Alpetra Misti, sampai di sini perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Maranatha. Salam. Haleluya.